Ramai-ramai demo besar mengguncang negara Eropa. Ada krisis apa? Ya, demonstrasi kini pecah di sejumlah negara Eropa. Setidaknya itu terjadi di Prancis dan juga Inggris. Di Prancis sekitar 1 juta orang turun ke jalan-jalan di seluruh negeri. Sementara di Inggris hampir 500.000 orang berdemo sehari. Apa yang terjadi? Berikut pemaparannya. Di Prancis, demo besar mengguncang Prancis pada Selasa 31 Januari 2023 karena rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiun. Setidaknya 1,27 juta orang turun ke jalan kemarin. Ini merupakan putaran kedua dari sebelumnya 19 Januari. Bukan hanya di Paris, massa berkumpul hampir di seluruh negeri, termasuk di Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes, dan juga Bordeaux. Dalam catatan FVP, demo tersebut menjadi yang terbesar sejak 2021, di mana terdapat 1,23 juta orang yang terlibat. Pemerintah harus mendengar penolakan besar-besaran terhadap ini dan menariknya, kata Wakil Serikat Pekerja Force of VRC, Patricia Drevon dalam konferensi pers bersama dengan para pemimpin buruh lainnya sambil menegaskan protes akan berlangsung lagi pada Selasa dan Sabtu depan. Ini salah satu demo terbesar yang diselenggarakan di negara kami dan beberapa dekade, kata Ketua Serikat Pekerja lain, CVDT Moderat Laurent Berger. Sebenarnya, usia pensiun di Prancis lebih lama dibandingkan negara Eropa kebanyakan, yakni 62 tahun. Namun, pemerintah Presiden Emmanuel Macron menunda usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun. Ia pun ingin memperpanjang periode pembayaran pensiun ini guna mendapatkan tambahan 17,7 miliar euro dana untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi di tahun-tahun mendatang. Hal ini ditentang oleh para pekerja, namun dari data OECD, Prancis memang menjadi yang tertinggi membelanjakan uangnya untuk pensiun dibandingkan negara industri lainnya. Kami membutuhkan orang-orang untuk bergabung dalam gerakan pemogokan agar punya dampak yang nyata. Protes setiap 10 hari tidak akan cukup untuk membuat pemerintah mundur, kata seorang pensiunan guru, Vivian Rongione. Saya tidak ingin menunggu sampai saya berusia 64 tahun. Saya seorang guru taman kanak-kanak dan tidak mungkin mengajar sampai usia lanjut. Kami selalu harus berjongkok dan lutut saya sudah sakit, kata Sandrine Carey berusia 52 tahun di kota Baradaya, Bordeaux. Saya terus melakukan shift malam dan itu semakin sulit saat ini, kata warga lain yang bernama Christian yang juga berusia 54 tahun yang menjadi pekerja repressing simulator penerbangan di Tulsa. Ya, meski berlangsung damai, bentrokan kecil sempat terjadi di Paris antara aktivis anarkis dan sayap kiri dengan polisi. Aparat dilaporkan menangkap 18 orang. Sementara itu dalam survei Opinionway, 60% orang Prancis mendukung protes dan ini diyakini membuat partai Macron dan sekutunya tidak memiliki mayoritas suara absolut di parlemen dan harus bekerja keras untuk meloloskan undang-undang itu. Lalu di Inggris, ya, situasi Inggris memanas. Lebih dari 1,5 juta pekerja diperkirakan melakukan aksi mogok pada Rabu 1 Februari kemarin. Mereka datang dari berbagai sektor dan hal ini terkait perselisihan mengenai gaji dan kondisi kerja di tengah inflasi yang tinggi di negeri itu. Mengutip CNBC International, 300.000 diantaranya pendemo adalah guru. Mereka selama ini mengutip National Education Union yang telah mengalami perlakuan tidak adil, di mana pemotongan gaji terus terjadi sampai 23% sejak tahun 2010. Ada pula 100.000 pegawai negeri di lebih dari 100 departemen, termasuk instruktur mengemudi, penjaga pantai, dan juga staf Kementerian Pekerjaan dan Pensiun. Terdapat 70.000 pula pekerja universitas, termasuk dosen dan staf keamanan, serta sekitar 100.000 supir kereta api dan juga bus. Aksi pemogokan yang meluas seperti itu masih belum terjadi sebelumnya sejak tahun 2011 ketika lebih dari 1 juta pekerja diperkirakan telah melakukan aksi industrial, tulis media itu. Akibat protes besar tersebut banyak sekolah tutup di Inggris, bukan hanya itu, perjalanan dan layanan terganggu, ujarnya. Sebenarnya tuntutan pekerja bervariasi. Secara garis besar mereka menuntut kenaikan gaji, reformasi aturan pensiun, dan tak ada pemotongan di pendapatan. Aksi dilakukan di tengah upaya pengesahan rancangan undang-undang pemecatan yang diajukan pemerintah Perdana Menteri Rishi Sunak ke parlemen.
Pekerja dapat di-PHK jika menolak untuk bekerja saat dibutuhkan pada hari-hari pemogokan. Sementara di Mode FVP, pemogokan kemarin merupakan terbesar sejak tahun 2011. Ini bersamaan dengan aksi serupa di Prancis yang telah melibatkan 1,27 juta orang. Beban kerja selalu semakin besar dan dengan inflasi gaji kami juga semakin rendah, kata guru di London Nigel Adams. Kami kelelahan, kami membayar harganya dan begitu juga anak-anak. Kami tidak dapat mengutamakan anak-anak Anda jika Anda mengutamakan guru mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh pekerja lainnya yang bernama Graham. Menurutnya, para pekerja tidak punya pilihan selain mogok karena biaya yang melonjak. Beberapa anggota kami meski sudah bekerja tetap harus melakukan kunjungan di food bank. Tidak hanya gaji yang tidak naik, tapi hal-hal yang seperti tarif pajak dewan dan sewa juga naik, adapun yang kami dapatkan dimakan habis. Inflasi Inggris sempat melesat di atas 11% di tahun lalu dan ini menjadi level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Hutang meledak bikin pening, Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat bakal resesi. Ya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kembali memberikan peringatan terkait perekonomian negara itu. Kali ini peringatan yang diberikan Yellen terkait dengan hutang negara itu yang sudah mencapai batasnya. Dalam sebuah pemaparan, Yellen menyebut akan ada bencana dan kehancuran finansial bila Kongres Amerika Serikat tidak menaikkan batas hutang pada musim panas mendatang. Pasalnya bila tak ada kenaikan batas, maka Washington terancam gagal bayar. Batas hutang membuat saya gugup. Itu akan sangat menghancurkan. Ini bencana. Kami akan mengalami krisis keuangan dan saya yakin kami akan mengalami resesi di Amerika Serikat, kata Janet Yellen, dikutip dari Axios pada Senin 30 Januari. Jika pemerintah tidak dapat mengeluarkan hutang baru, maka ekonomi akan mengalami kejatuhan. Pengeluaran harus menurun untuk menyamai pendapatan pajak. Selain bagi Amerika Serikat, Yellen juga menyebut bencana keuangan ini akan berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. Orang Amerika akan menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi dan itu akan menyebabkan banyak kekacauan global juga. Yellen sebelumnya juga telah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gagal bayar pada awal bulan ini. Ia telah memberitahu Kongres Amerika Serikat bahwa Departemen Keuangan telah mulai menerapkan langkah-langkah darurat untuk mencegah negara mencapai batas hutang nasional yang sekarang ditetapkan sebesar 31,4 triliun US dollar. Ia bersama Gedung Putih juga masih melobi Kongres demi bisa menaikkan plafon utang. Namun Kongres yang dikuasai oleh oposisi pemerintah dari Partai Republik telah memberikan sinyal untuk menekankan pemotongan belanja daripada menaikkan batas hutang. Saya ingin duduk dengan semua pemimpin dan terutama Presiden dan juga mulai berdiskusi, kata Ketua DPR yang juga kader Partai Republik Kevin McCarthy. Sementara itu gagal bayar juga telah menjadi kekhawatiran investor pada pasar keuangan. Maka dengan tersentuhnya plafon batas atas hutang, investor pemegang obligasi Washington pun terancam tidak dapat memperoleh pembayaran karena tak ada pemasukan optimal yang dimiliki oleh negara pemansam. Bila terpaksa gagal bayar, maka pemerintah justru nantinya harus menanggung lebih banyak bunga untuk penjualnya. Dan menurut beberapa analis, situasi seperti ini nantinya akan mengarah pada larinya investor dari Amerika Serikat sehingga melemahkan nilai dolar. Ya, pasar keuangan akan kehilangan kepercayaan pada Amerika Serikat. Dolar akan melemah dan saham akan jatuh, kata Dewan Penasihat Ekonomi bagian dari Gedung Putih selama debat platform hutang yang dilaporkan Channel News Asia mengutip Bloomberg. Peringkat kredit Amerika Serikat hampir pasti akan diturunkan dan suku bunga akan naik secara luas untuk banyak pinjaman konsumen dan membuat produk seperti pinjaman mobil dan hipotek lebih mahal untuk keluarga yang tunduk pada perubahan suku bunga atau mengambil pinjaman baru. Dan itu bisa meninggalkan beberapa luka yang bertahan lama termasuk kenaikan permanen dalam biaya pendanaan utang federal Amerika Serikat, kata David Kelly kepada strategi global di JP Morgan Asset Management kepada Reuters.